Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Andres dari kelas 12 MIPA 2 nomor absen 27. Di sini saya akan mempresentasikan mind mapping tugas tari untuk mapel seni budaya. Di sini saya memilih tari pendet yang berasal dari Bali. Tari pendet pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura, tempat ibadah umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Menurut sejarah, adalah maestro seni tari asal Bali yang bernama Iwayan Rindi dan Niketutreneng yang menjadi pelopor atas tarian ini hingga digunakan sebagai tarian penyambutan tamu. Itu dilakukan sekitar tahun 1950. Untuk makna, tari pendet menjadi tarian khas Bali yang sering hadir dalam mengisi setiap upacara keagamaan. Tari pendet menjadi tarian khas Bali yang sering hadir dalam mengiringi setiap upacara keagamaan. Pada awalnya, tari pendet menjadi sebuah tarian pemujaan yang biasa dipentaskan saat upacara keagamaan bagi masyarakat Bali. Setiap gerakan dalam tarian tersebut menjadi simbol penyambutan serta sebagai rasa syukur atas turunnya para dewa ke dunia. Akan tetapi, setelah mengalami perubahan, tarian tersebut menjadi simbol ucapan selamat datang. Pada tahun 1960, tari pendet ini mulai dikenalkan untuk pertama kalinya pada acara Asian Games sebagai ucapan pembukaan acara. Keunikan dari tari ini adalah gerakan yang diambil dari pakem tarian pendet dewa. Maka dari itu, makna tari pendet sendiri adalah penyambutan. Fungsi tari pendet dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ucapan selamat datang. Yang kedua adalah tari wali, yaitu yang biasanya dipentaskan di pura-pura pada saat ada upacara. Yang ketiga adalah tari balih-balihan, yang biasanya dipentaskan sebagai penyambutan para tamu. Poin selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah ciri-ciri. Ciri-ciri tari pendet ada 4. Yang pertama adalah dibawakan secara massal yang dipimpin oleh seorang pemangku yang membawa sebuah pedupaan. Yang kedua adalah cirinya menaburkan bunga-bunga, yaitu digunakan sebagai simbol kehormatan. Yang ketiga, tari pendet ini diiringi musik gamelan, khususnya gong. Dan yang keempat, tari pendet ini terdiri dari daha teruna, adalah wanita belum menikah atau wanita yang sudah berhenti menstruasi atau yang sudah mewinten. Poin selanjutnya adalah gerakan. Gerakan pada tari pendet ini dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama gerakan kepala dan mata, yang kedua gerakan mimik, yang ketiga gerakan leher, selanjutnya gerakan jari, gerakan tangan, gerakan badan, dan yang terakhir gerakan kaki. Untuk penjelasannya, yang pertama gerakan kepala dan mata. Gerakan kepala dan mata pada tari pendet ini, gerakan kepala hanya dilakukan pada bagian mata saja. Ketika penari menggerakkan matanya ke kanan dan ke kiri, maka gerakan tersebut dinamakan nyeledet. Dan gerakan kepala dan mata yang kedua adalah ngiler, yaitu pada saat mata berputar, itu disebut gerakan mimik. Yang kedua adalah gerakan mimik. Gerakan mimik pada tari pendet ini dinamakan entiah njerngu. Adalah gerakan mimik wajah yang diperlihatkan oleh penari pendet atau memperlihatkan ekspresi senang dan memperlihatkan ekspresi tersenyum ramah. Yang ketiga adalah gerakan leher. Gerakan leher di tari pendet ini dibagi menjadi 2, yaitu ulu wangsul dan ngutak. Ulu wangsul ketika penari menggerakkan leher secara halus, dan ngotak itu ketika penari menggerakkan leher dengan keras atau cepat.
Selanjutnya adalah gerakan jari. Gerakan jari yang dilakukan pada tari pendet ini ada dua macam, yaitu nyakup bawah, gerakan tangan sedang mencangkup, dan gerakan ulap-ulap atau gerakan tangan yang sedang melambai-lambai indah. Yang selanjutnya adalah gerakan tangan. Selain gerakan jari, tari pendet juga memiliki gerakan tangan yang khas. Gerakan tarian pada bagian tangan ini dinamakan pepiletan, yaitu menggerakkan haluang tangan dengan cara memutarnya ke bagian dalam atau lukna gastro. Sedangkan ketika melakukan pergerakan tangan sering disebut dengan lukna ruduk. Selanjutnya adalah gerakan badan. Bagian tubuh yang digunakan pada tari pendet selanjutnya adalah gerakan badan. Gerakan badan pada tari pendet disebut dengan gerakan pangkal lengan atau ngejat pala. Semakin luas penari, maka semakin indah pula pertunjukan yang dihasilkan. Yang terakhir adalah gerakan kaki. Anggota tubuh terakhir yang digunakan pada tari pendet adalah kaki. Ada beberapa macam gerakan kaki yang digunakan pada tari pendet. Di antaranya adalah sirang podo, salah duanya adalah ngembang dan mipil. Poin selanjutnya adalah busana. Pada penari pendet, busana yang dikenakan mengenakan pakaian adat Bali dengan daro tapi hijau motif cap-cap. Yang kedua, angin kuning motif tumpeng, kemudian kemben merah motif emas, yang terakhir selendang merah polos yang dililitkan di pinggang. Penari juga didandani dengan riasan unik, yaitu menggunakan anting atau subeng, rambut yang disasak dengan hiasan pusung gonjer, serta hiasan bunga yang terdiri dari bunga kamboja di telinga kanan, bunga mawar di tengah kepala, bunga semanggi di telinga kiri, serta bunga sandat yang berada di belah. Poin terakhir adalah properti. Properti yang digunakan dalam tari pendet adalah membawa bokor, tetapi ada beberapa properti lainnya yang digunakan tari pendet, yaitu seperti mahkota, kemudian tapih, kemudian kembang, selendang, dan gelang. Untuk mahkota sebagai hiasan kepala yang ditambahkan dengan bunga-bungaan seperti kamboja putih, cempaka, atau mawar. Kemudian tapih, bawahan para penari yang berbentuk kain jarik dengan motif batik cap-cap. Kemudian yang ketiga adalah kemben. Kemben adalah baju atasan penari yang biasanya berwarna merah atau emas. Kemudian selendang, disebut juga dengan kacrik parade yang dililitkan pada bagian pinggang penari. Umumnya selendang berwarna merah atau kuning. Kemudian yang terakhir adalah gelang. Meski sudah jarang digunakan, gelang merupakan salah satu properti tari pendet yang menambahkan kecantikan penari. Gelang yang digunakan biasanya berwarna emas yang sangat serasi dengan kostum dan mahkota penari. Sekian presentasi tari dari saya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.